Salve anak-anak hebat, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Doremi, doa dan renungan misioner kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Kembali bersama Bunda Meske, edisi Sabtu 25 April 2026. Kita berada pada pekan ketiga Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Saat ini kamu mau mendengar, belajar juga tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di sisi dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan di mana saja berada yang sedang mendengarkan Doremi kali ini. Mari coba kita luangkan waktu sebentar atau sejenak. Jika perlu, lebih lama lagi untuk merenungkan kata-kata Yesus hari ini di dalam Injil Yohanes. Coba bersama kita perhatikan kata-kata Yesus tadi dalam Injil Yohanes berikut ini. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Coba kita hening sebentar, kita tenangkan pikiran dan hati kita, dan mari kita biarkan sabda tadi atau kata-kata Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Kira-kira kesan apa yang bisa kita rasakan atas perkataan Yesus yang demikian itu? Ada apa dengan daging anak manusia dan darahnya? Apa arti jika kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu? Apakah itu berarti bahwa Yesus, Sang Anak Manusia itu adalah pribadi yang sangat menentukan bagi hidup atau matinya seseorang, atau bagi hidup dan matinya kita semua, atau bahkan hidup dan matinya siapa saja? Nah, anak-anak terkasih,
Silakan jika mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain lagi hanya untuk memperdalam atau mempertajam refleksi kita masing-masing tentang perkataan Yesus tadi. Yesus sebagai pribadi yang penuh wibawa, penuh kuasa. Yesus adalah pribadi yang amat penting dan menentukan. Dia bukanlah pribadi yang boleh disepelekan atau diabaikan, bahkan dilupakan jika kita ingin mengejar hidup yang kekal. Jadi jika kita mau kejar kehidupan kita yang kekal, maka jangan mengabaikan atau melupakan, bahkan menyepelekan Yesus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terkadang kita sering terlena dan lupa akan tujuan sejati untuk apa kita diciptakan, karena kita dibuat sibuk dengan hal-hal duniawi atau hal-hal yang tidak penting. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa kehadirannya dalam Ekaristi adalah sebuah kehadiran yang nyata, sehingga mengambil bagian dalam makan tubuhnya dan minum darahnya adalah tindakan iman yang penting. Mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, Sang Roti Hidup? Ataukah masih ada di antara kita yang sedang mendengarkan Doremi saat ini yang masih tidak percaya kepada Yesus? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesuslah Mesias? Karena mereka melihat dengan sudut pandang jasmani saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah tanda Allah memberikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi. Karena itu, punya arti rohani yang artinya jauh lebih mendalam. Bagaimana agar kita dapat berubah dan menangkap arti yang lebih mendalam lagi serta percaya kepada Yesus? Nah, jawabannya adalah pertobatan. Jika membiarkan diri atau kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Allah, kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, bukan oleh ide atau pikiran serta keyakinan kita sendiri. Terkadang kita berpikir dengan kekuatan kita sendiri bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya pintar, maka saya akan bisa melakukannya. Tapi kita tidak membiarkan otoritas Allah hadir untuk menolong kita. Seakan-akan apa yang kita buat atau yang nanti kita hasilkan adalah itu semata-mata karena kekuatan kita, kelebihan kita, kepintaran kita. Terkadang ada kesombongan rohani atau kesombongan diri kita sendiri yang membuat kita melupakan kehadiran Allah yang selalu dekat dengan kita dan mau menolong kita. Nah, pertobatan merupakan proses yang akan berjalan terus sepanjang hidup kita. Kita harus bersyukur bahwa kita dapat mengimani Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Nah, jangan pernah kita meninggalkan Ekaristi, karena Ekaristi itu kudus dan suci. Kita akan disatukan dengan Allah saat kita mengikuti Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Pengalaman pertobatan dan mengimani Yesus tidak lain merupakan anugerah Allah. Mari kita semua bertekun di dalamnya agar kelak dapat merayakan perjamuan abadi dan kekal bersama Tuhan Yesus. Semoga Yesus membukakan hati kita agar kita dapat mengalami dan merasakan persatuan dengannya sekarang ini. Semoga demikian. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia.
Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu sehat. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, dan semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.